Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfa Isnadia Fadila. Saya dan rekan-rekan saya akan memaparkan mengenai bisnis plan kami. Nah, kami dari kelompok 6, kelas 3E PGSD, Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Tasikmalaya, yang beranggotakan Siti Nur Halimah, Irfa Isnadia Fadila, Risha Amalia, Sufi Fajriatin, Neni Nuraini, dan Nur Ajijah. Mari kita simak mengenai pemaparan bisnis plan kami, yaitu Which Stationery. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Risha Amalia. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai bisnis plan yang telah kami buat. Bisnis yang kami rencanakan yaitu Which Stationery. Which Stationery ini merupakan penyediaan alat tulis yang menarik dengan menyediakan berbagai macam alat tulis sesuai dengan permintaan konsumen. Kenapa sih harus alat tulis? Alat tulis ini merupakan alat yang sering digunakan oleh seluruh kalangan, terutama anak sekolah. Apalagi dengan menunjukkan berbagai macam dan bentuk dari alat tulis tersebut, dengan semenarik mungkin, anak sekolah akan tertarik dengan barang yang kita ajukan atau yang kita jual. Dengan keberagaman alat tulis yang kami jual, dengan tujuan untuk menciptakan motivasi belajar kepada siswa. Pada saat pemberian alat tulis, kami menyediakan bonus stiker pada setiap pembelian di setiap package-nya. Jadi, produk yang kami jual berupa paket alat tulis. Isi dari paketnya berbagai macam alat tulis sesuai dengan keinginan konsumen. Maka dari itu, pembeli bebas memilih paket apa saja yang sesuai mereka butuhkan. Maka dari itu, konsumen dapat membeli paket alat tulis sesuai dengan kebutuhannya. Selain itu, melihat dari jenis usaha yang kami sediakan, konsumen dapat memilih atau custom berbagai alat tulis berupa gambar ataupun bentuknya sesuai dengan keinginan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan visi dan misi dari bisnis yang kami kembangkan. Visinya yaitu menjadi perusahaan yang menghasilkan produk alat tulis custom yang berkualitas dan mengutamakan kepuasan konsumen, serta mampu meningkatkan motivasi belajar. Selanjutnya, terdapat 4 misi. Yang pertama, mengutamakan kualitas produk dan layanan. Yang kedua, mengembangkan inovasi-inovasi baik dalam produk maupun layanan antara jarak jauh maupun jarak dekat. Yang ketiga, membuka toko cabang di berbagai wilayah dengan lokasi yang strategis. Dan yang terakhir, mempertahankan kualitas produk yang kami jual. Baik teman-teman, sekian pemaparan dari konsep dan visi misi bisnis yang telah kami buat. Semoga teman-teman semua dapat mengerti dan memahami apa yang telah saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang selanjutnya yaitu tujuan jangka panjang. Yang pertama, bahwa masyarakat mampu menerima dengan baik. Dengan produk alat tulis custom ini diharapkan bahwa masyarakat mampu terbuka dan menerima dengan baik dengan produk ini. Yang kedua yaitu lebih inovatif dan kreatif. Produk alat tulis custom dirancang dengan sebaik mungkin dengan memperhatikan kualitas dan manfaat dari produk tersebut. Produk ini pun dirancang seinovatif dan sekreatif mungkin agar mampu meningkatkan semangat belajar. Yang ketiga yaitu membuka toko offline. Melihat dari sisi manfaat, produk alat tulis custom ini bermanfaat untuk berbagai kalangan sehingga diharapkan mampu membuka toko offline agar konsumen mampu mendatangi dan mampu memilih-milih produk sesuai dengan kebutuhannya. Yang keempat yaitu dikenal di seluruh wilayah Indonesia. Diharapkan produk alat tulis custom ini dapat dikenal secara lebih luas di tiap wilayah di Indonesia karena keunggulan dari produknya sendiri. Yang selanjutnya yaitu latar belakang usaha. Nah, latar belakang usaha kami dilatar belakangi dari ide pembuatan produk ini karena melihat dari sisi manfaat dan kalangan.
Melihat dari kalangan sekolah maupun pekerja, alat tulis custom ini tentunya akan sangat dibutuhkan dalam menunjang pekerjaan dan belajar. Dengan ada stiker motivasi, tentunya dapat meningkatkan semangat belajar maupun menulis, sehingga meningkatkan senangnya menulis. Terima kasih. Selanjutnya yaitu manajemen dan organisasi. Yang pertama ada top manager, bertugas merencanakan kegiatan dan strategi perusahaan secara umum dan membangun jalannya perusahaan. Bertanggung jawab, membuat keputusan tetap organisasi, dan membangun tujuan serta rencana yang mempengaruhi seluruh organisasi. Yang kedua yaitu ada manajer keuangan. Tugas utama seorang manajer keuangan adalah bertanggung jawab untuk membantu perencanaan bisnis. Yang ketiga ada manajer produksi. Tugas seorang manajer produksi ialah melakukan perencanaan dan perorganisasian jadwal produksi. Dan yang terakhir ada manajer pemasaran. Melakukan perencanaan strategi pemasaran dengan memperhatikan tren pasar dan melakukan analisis peluang bisnis. Selanjutnya ada standar operasional prosedur atau biasa disingkat dengan SOP. Di dalam SOP ini terdapat tujuan dan prosedur kerja. Yang pertama ada tujuannya, yaitu menyediakan berbagai alat tulis kostum sesuai paket. Yang kedua, untuk menarik minat sasaran pembeli. Yang ketiga, memberikan solusi yang bermanfaat dan menarik. Dan yang terakhir, untuk mengembangkan inovasi-inovasi baik pada produk maupun layanan. Dan yang terpenting yaitu untuk mempertahankan kualitas produk. Selanjutnya ada prosedur kerja. Pada pukul 8 pagi, semua pekerja bersiap-siap untuk memulai pekerjaan sesuai dengan tugasnya. Yang kedua yaitu melaksanakan tugasnya sesuai dengan aktivitas masing-masing. Kemudian pada pukul 12.00 sampai 13.00, semua pekerja dapat beristirahat. Kemudian yang terakhir yaitu pada pukul 17.00, semua menginformasikan kemajuan atau hasil yang telah dicapai. Dan setelah itu selesai, semua pekerja dapat pulang. Halo, selanjutnya ada aspek produksi. Sebelum itu, apa sih aspek produksi itu? Nah, aspek produksi produk kami, tahap 1 ada mencari alat dan bahan yang akan digunakan untuk produk. Tahap 2, menyiapkan alat dan bahan untuk mengolah produk. Yang ketiga ada melakukan finishing dan pengemasan produk supaya lebih menarik dan diminati banyak orang. Selanjutnya ada aspek hukum. Namun, usaha ini belum berbadan hukum karena masih proses perencanaan awal pendirian usaha. Maka, kalian harus mendukung produk kami agar bisa berkembang menjadi lebih baik dan lebih menarik. Selanjutnya, aspek pemasaran. Pemasaran yang bisnis kami gunakan yaitu 20% melalui media offline dan 80% melalui media online. Contoh melalui media online yaitu menggunakan media sosial Instagram, TikTok, Facebook, dan lain-lain. Kita melayani berbagai pemilihan kostum barang. Dan melalui offline kita menawarkan barang kepada banyak orang. Selanjutnya ada analisis pesaing. Yang satu ada pesaing. Terdapat banyak pesaing yang juga membuka usaha seperti alat tulis ini. Tetapi kami akan selalu berinovasi, mulai dari bentuk, warna, gambar yang lucu dan unik, harga, bahan, pengemasan yang memiliki ciri khas tersendiri. Hal ini dilakukan agar konsumen menarik dan puas dengan produk yang kami jual. Yang kedua ada posisi dalam persaingan. Bisnis alat tulis ini memiliki banyak pesaing. Agar menghindari pesaing yang ketat, produk kami mengambil sistem pre-order untuk menambah ketertarikan pembeli karena bisa custom sesuai dengan kemauan pembeli. Yang ketiga ada kelebihan dibanding dengan pesaing lain. Perbedaan produk yang kami jual dengan produk lain ada pada barang yang bisa di-custom sesuai dengan keinginan pembeli. Contohnya saya akan membeli alat tulis, pensil, tetapi saya juga ingin membeli sebuah buku.
dan sebuah penggaris. Saya bisa membeli semua itu dalam satu paket sesuai dengan kemauan saya. Nah, dalam analisis SWOT terdapat beberapa bagian. Yang pertama yaitu strength. Strength itu artinya kekuatan. Nah, yang pertama, produk yang dijual berkualitas tinggi. Yang kedua, memiliki daya tarik dengan keunggulan kreativitas desain. Nah, yang ketiganya, memiliki daya tarik dalam hal packaging yang unik. Nah, yang keempat, harga yang ditawarkan pun terjangkau murah, tetapi tetap dengan kualitas yang tinggi. Nah, yang kelima yaitu merupakan suatu kebutuhan banyak orang. Produk ini tuh seperti itu ya kekuatannya. Lalu yang poin selanjutnya yaitu ada weakness atau kelemahan. Nah, dalam kelemahan ini yang pertama, mudah menyerah karena melihat pesaing di pasaran banyak sekali. Terus yang keduanya yaitu sulit membagi waktu. Nah, poin yang selanjutnya yaitu ada opportunity atau peluang. Nah, yang pertama, alat tulis merupakan kebutuhan bagi masyarakat atau banyak orang. Nah, yang selanjutnya yaitu tren kekinian dalam hal DIY atau pembuatan sesuatu yang custom atau jadi sesuai keinginan gitu. Nah, yang poin ketiga yaitu permintaan pasar yang terus ada. Yang keempat, media sosial membantu memperkenalkan DIY alat tulis ini. Lalu yang poin yang terakhir dalam poin opportunity yaitu media atau teknologi membantu memasarkan produk dengan cepat. Nah, yang terakhir yaitu ada poin threat. Threat itu atau tantangan ya. Nah, poin yang termasuk dalam threat itu, poin pertama yaitu ada ancaman imitasi produk dari pesaing. Nah, poin yang kedua yaitu ada penawaran harga yang lebih murah. Yang ketiga yaitu mulai banyaknya pesaing. Dalam poin kekurangan yaitu yang pertama banyaknya pesaing di pasaran, yang kedua ketersediaan bahan baku yang dibutuhkan perlu membeli dari luar kota agar harga sedikit lebih murah sehingga membutuhkan waktu yang agak sedikit lama. Seperti itu. Selanjutnya saya akan memaparkan mengenai segmentasi. Kami sudah mengidentifikasi pasar berdasarkan geografi atau tempat tinggal dan juga demografinya. Nah, yang pertama ini segmentasi berdasarkan geografi atau tempat tinggal. Yang pertama itu ada negara belum tersedia karena untuk pengiriman antar negara itu jaraknya yang sangat jauh. Lalu provinsi saat ini juga belum tersedia karena pengiriman antar provinsi juga masih terbatas. Nah, lalu untuk kota sudah dapat melakukan pemesanan antar kota dan desa juga sudah dapat dilakukan pemesanan di pedesaan. Lalu selanjutnya ada segmentasi berdasarkan demografi. Yang pertama itu ada jenis kelamin, ada laki-laki dan perempuan, usia, rentangnya bayi sampai balita, anak-anak, remaja, dewasa, dan juga manula. Lalu untuk tingkat pendapatan ada bawah, menengah, dan atas. Lalu untuk tingkat pendidikan ada sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan juga perguruan tinggi. Nah, lalu yang selanjutnya targeting. Kami menargetkan pasar berdasarkan geografi dan juga demografinya seperti tadi. Nah, untuk geografi atau tempat tinggal, kami menargetkan di kota. Karena di perkotaan itu cenderung menyukai hal-hal yang lucu dan juga menarik. Lalu kami menargetkan juga di desa, karena sama di desa juga menyukai hal-hal yang menarik. Lalu untuk demografi, untuk yang pertama jenis kelamin, kami lebih menargetkan kepada perempuan karena perempuan cenderung lebih menyukai hal-hal yang lucu. Lalu untuk usia, kami menargetkan anak-anak dan juga remaja karena pada usia itu cenderung lebih melihat penampilan daripada fungsi dari alat yang kita punya. Lalu untuk tingkat pendapatan, kami menargetkan tingkat pendapatan yang menengah karena harganya yang sesuai untuk kalangan menengah. Lalu untuk tingkat pendidikan,
kami menargetkan kepada anak-anak sekolah dasar dan juga sekolah menengah pertama. Karena pada usia ini juga anak-anak cenderung lebih menyukai hal-hal yang lucu karena lebih suka untuk menunjukkannya kepada teman-temannya. Nah, lalu untuk positioning, kami memposisikan produk ini untuk menjadi inovasi dalam kreasi alat tulis yang lain dari biasanya. Selain daya gunanya yang tinggi, alat kami juga dapat dijangkau oleh seluruh kalangan. Nah, produk kami juga memberi warna atau nilai keindahan yang dapat mendorong pembeli atau pemiliknya untuk lebih semangat dalam belajarnya. Lalu kami juga mempunyai tagline yaitu Which Please, yang bermakna semoga kita juga dapat tersihir untuk lebih semangat dalam belajarnya. Lalu yang selanjutnya ada prototype dari produk kami. Nah, produk kami ini yang terdiri dari alat-alat tulis seperti buku, pulpen, pensil, penghapus, dan sebagainya akan kami kemas sedemikian rupa. Nah, konsumen atau pembeli juga dapat memesan seperti apa desain yang diinginkan. Misalnya dari buku yang asalnya polos ini dapat dikreasikan dengan menggunakan stiker atau gambar-gambar. Nah, lalu kami juga menambahkan stiker yang lucu dan menarik dengan harapan agar pembeli dapat terdorong semangatnya dalam belajar. Nah, setelah produknya siap, kita akan kemas ke dalam sebuah dus semenarik mungkin dan seaman mungkin agar dapat diterima dalam keadaan yang baik. Nah, lalu selanjutnya mengenai kalkulasi biaya. Nah, ini biaya yang dibutuhkan untuk membeli alat-alat yang dibutuhkan pada awal kami membuka usaha. Seperti yang sudah tertera di atas. Nah, untuk kalkulasi totalnya itu, biaya yang kami butuhkan yaitu Rp248.500. Nah, lalu selanjutnya, untuk biaya lain yang dibutuhkan untuk memulai usaha ini, macam-macamnya ada biaya promosi awal, biaya sewa tempat, biaya resiko, dan biaya bahan baku dan promosi. Nah, untuk biaya promosi awal itu dibutuhkan untuk internet atau kuota sebesar Rp100.000. Lalu untuk biaya sewa tempat, kami belum menyewa tempat, jadi tidak ada, kita kosongkan. Lalu selanjutnya itu biaya resiko digunakan untuk biaya ongkos sebesar Rp150.000. Dan untuk yang terakhir biaya bahan baku dan produksi kami kosongkan. Jadi untuk total biaya lain yang dibutuhkan yaitu sebesar Rp250.000. Nah, lalu yang selanjutnya ada biaya produksi. Biaya produksi ini berasal dari bahan-bahan yang kita butuhkan untuk kita jual, seperti buku, pensil, pulpen, penghapus, tip X, stiker, dan juga box package-nya. Nah, untuk jumlah-jumlah dan harganya sudah tertera, jadi total yang dibutuhkan untuk biaya produksinya saja, yaitu sebesar Rp197.500. Nah, lalu selanjutnya, biaya tenaga kerja dengan jumlah tenaga kerja yaitu sebanyak 6 orang, dengan biaya per orangnya itu Rp20.000. Nah, lalu selanjutnya ada biaya pendukung, yaitu seperti plastik kemasan, selotip, bubble wrap, dan juga untuk promosi sudah tertera untuk rinciannya, dan totalnya itu sebesar Rp141.000. Nah, selanjutnya mengenai aspek keuangan. Nah, untuk harga pokok produksi per unitnya itu dihitung dari total biaya bahan baku langsung sebesar Rp197.500, lalu biaya tenaga kerja langsung sebesar Rp120.000, dan juga biaya pendukung sebesar Rp140.000. Nah, dijumlahkan total biaya seluruh produksinya itu sebesar Rp458.500. Nah, dari bahan-bahan yang sudah dibeli dapat dihasilkan sebanyak 10 paket yang terdiri dari 3 paket WS01, 5 paket WS02, 1 paket WS03, dan 1 paket WS atau request. Nah, harga HPP per unitnya itu untuk rata-ratanya itu sebesar Rp45.850. Nah, selanjutnya kami menghitung laba kotornya juga. Dari harga jual, paket WS01 itu Rp15.000, WS02 Rp20.000, WS03 Rp30.000, dan WS request Rp35.000. Nah, untuk WS request ini tergantung dari barang apa yang dipesan oleh konsumen. Nah, untuk harga rata-ratanya itu Rp59.750. Dengan HPP per unit Rp45.850. Jadi keuntungan yang didapatkan per unitnya itu sebesar Rp13.900. Selanjutnya ada perkiraan biaya operasional yang terdiri dari biaya promosi dan transportasi.
Nah, sebelumnya juga kita sudah menghitung biaya produksinya. Nah, untuk mengetahui modal awal yang kita butuhkan untuk usaha ini, kita jumlahkan biaya produksi dengan biaya operasionalnya. Nah, dengan biaya produksi tadi sebesar 248.500 ditambahkan 250.000. Jadi modal yang dibutuhkan itu 498.500 rupiah. Nah, selanjutnya kami menghitung berapa unit yang harus kami jual untuk dapat menutupi biaya operasionalnya. Nah, kami menghitung dengan titik impas, yaitu biaya operasional dibagi dengan laba yang kita dapatkan, yaitu 250.000 dibagi 13.900. Nah, hasilnya itu 17,96. Nah, jadi kesimpulannya dengan biaya operasional sebesar 250.000 per bulan, maka kita harus dapat menjual sebanyak 18 paket untuk dapat menutupi biaya operasionalnya. Nah, lalu selanjutnya ada penghitungan balik modal. Kita dapat menghitung kapan modal kita dapat balik lagi ke kita, yaitu dengan modal awal kita dibagi dengan laba yang tadi kita dapat, yaitu 498.500 dibagi 13.900, hasilnya 31,54. Nah, jadi dengan modal 498.500 rupiah ini, maka akan balik modal setelah kita dapat menjual sebanyak 32 paket. Nah, lalu untuk yang terakhir ada bisnis model canvas yang berisikan tentang nama usaha, yaitu Which Stationery, jenis usahanya perlengkapan alat tulis, deskripsi usahanya yaitu kami menyediakan alat tulis custom yang mengutamakan keinginan konsumen dan dilengkapi dengan stiker motivasi untuk meningkatkan motivasi belajar. Lalu produk alat tulis custom yang kami kemas menggunakan box ini diberikan stiker berisi motivasi untuk setiap pembeliannya. Nah, untuk paket stationery-nya itu yang pertama ada paket WS01, yaitu berisi 3 pensil atau pulpen dengan stiker dan di package. Lalu paket WS02 berisi buku ditambah pulpen atau pensil ditambah stiker dan di package juga. Lalu untuk paket WS3 yaitu berisi 3 pulpen dan 3 pensil ditambah tip X atau penghapus dan tambah stiker lalu di package. Lalu untuk paket WS04 yaitu berisi 3 pulpen, 3 pensil dan 1 buku, lalu tambah stiker dan juga package. Lalu untuk paket WS Request, isinya terserah dari apa yang diinginkan konsumen. Lalu kegiatan utama kami yaitu menjual barang yang berbasis edupreneur guna meningkatkan motivasi belajar siswa khususnya. Lalu untuk sumber produknya yaitu peralatan alat tulis dari toko buku dan stikernya dari tempat fotokopi. Nah, target konsumen kami yaitu pelajar SD dan SMP, anak-anak dan remaja, dan melalui media sosial khususnya Instagram. Strategi penjualannya, pemasaran kami melalui media sosial khususnya Instagram, dan juga melayani layanan custom bagi konsumen. Nah, untuk selanjutnya rencana keuangan. Rencana keuangan kami berdasarkan dari biaya pembelian bahan baku dan peralatan yang dibutuhkan serta biaya lainnya, yaitu sebesar 498.500. Nah, untuk keuangan atau modal awalnya kami dapatkan dari patungan dari tiap anggotanya. Lalu untuk modal usahanya, seperti yang sudah dihitung sebelumnya, yaitu biaya peralatan ditambah biaya lainnya. 248.500 ditambah 250.000. Jadi modal usaha yang dibutuhkan yaitu 498.500 rupiah. Saya akan menyampaikan statement akhirnya. Stationery ini merupakan usaha alat tulis yang menarik dengan menyediakan berbagai macam alat tulis yang sesuai dengan permintaan customer. Kami juga menyediakan bonus stiker dengan kata-kata motivasi yang dapat ditempel dimanapun sehingga lebih menarik. Sesuai dengan jenis usaha kami menyediakan custom alat tulis yang dapat mereka pesan sesuai dengan seleranya. Nah, dengan mendukung bisnis kami ini, secara tidak langsung kita telah mencoba meningkatkan semangat belajar dengan membuat alat tulis yang diperlukan menjadi lebih menarik dan memotivasi. Investor akan beruntung jika ikut berinvestasi karena bisnis ini mengutamakan kualitas produk dan layanan, mengembangkan inovasi-inovasi baik pada produk maupun pada layanan jarak dekat maupun jarak jauh, dan mempertahankan kualitas produk sehingga dapat segera diproduksi dan diincar oleh konsumen. Sekian pemaparan dari kelompok 6. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.